Selamat datang di webinar Literasi Digital. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali di acara webinar Literasi Digital pada hari ini, Jumat 16 Juli 2021, bersama saya Lovina Vina Gutom selaku pembawa acara sekaligus moderator pada hari ini. Selamat siang semuanya. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Dan kami juga selalu mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu para pembicara pada hari ini. Yang terhormat dan yang kami banggakan, Bapak Samuel A. Pangerapan, selaku Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Yang terhormat, Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI, selaku CEO PT Kampung Kaleng Indonesia. Yang terhormat, Ibu Inna Dinovita STP, selaku CEO Sesa Cantika Indonesia. Yang terhormat, Ibu Hajah Mas Dalifa Pasaribu Eskep NS SKM MKes selaku Rektor Universitas Haji Sumut. Yang terhormat, Bapak Yofi Adinata SPD MSI selaku Owner dan Director of Professional IHT. Dan kami hormati Kak Fikri Haikal selaku Key Opinion Leader kita pada hari ini yang merupakan seorang komedian dan juga konten kreator. Dan tidak lupa juga untuk seluruh peserta webinar yang berbahagia pada hari ini. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, semoga kita tetap semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Republik Indonesia. Alhamdulillah, di tengah-tengah suasana pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa dapat berjumpa meskipun dalam keadaan daring untuk mendapatkan ilmu dan pembelajaran pastinya melalui webinar literasi digital pada hari ini. Dan tema kita pada hari ini adalah tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Namun, sebelum kita memulai webinar pada hari ini, ada baiknya kita melakukan berdoa bersama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk seluruh peserta untuk menyalakan kameranya.
Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang turut menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari keynote speech kita pada hari ini, yaitu oleh Bapak Samuel A. Pangerapan. Kepada Bapak Samuel A. Pangerapan, waktu dan tempat dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah rangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNICEF. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sajak Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Sajak Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih atas sambutannya, Bapak Samuel A. Pangerapan. Selanjutnya, saya akan menyapa KOL kita pada hari ini, yaitu Kak Fikri Haikal. Selamat siang, Kak Fikri. Selamat siang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sehat selalu. Alhamdulillah, sehat ya, Kak. Nah, Kak. Sehat, Mbak.
tema kita nih pada hari ini tren pekerjaan dan usaha di dunia digital. Namun sebelum kita masuk ke bahasan tersebut, mungkin Kak Fikri bisa memperkenalkan diri ke teman-teman sekalian dan juga menceritakan kesibukan Kak Fikri akhir-akhir ini apa sih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, ini ada Mas Arif, ada Mbak Ina, ada Ibu Rektor juga, Ibu Haja Musdalifah, dan juga Pak Yofi, luar biasa, salam kenal, dan juga tentunya seluruh para peserta webinar. Perkenalkan, nama saya Fikri Haikal, bukan dari Sumatera Utara, saya dari Sumatera Selatan. Salam kenal semuanya, saya berasal dari Kota Palembang, yang sehari-hari merupakan seorang presenter televisi lokal, yaitu PAL TV dan juga TVRI Sumatera Selatan. Jadi mungkin di sini ada keterkaitan yang bisa kita sharing tentang tren pekerjaan dan usaha di dunia digital, karena di masa pandemi COVID-19 ini perlahan-lahan mau tidak mau banyak pekerjaan yang sudah kita pindahkan ke dunia digitalisasi. Oleh karena itu saya berharap nanti ada ilmu yang juga bisa di-sharingkan, yang bisa saya pelajari juga tentunya dari pembicara yang luar biasa hari ini. Dan sekali lagi, insya Allah ilmu hari ini bakal jadi ilmu yang berkah untuk saya dan untuk seluruh teman-teman sekalian. Baik, nanti sama-sama kita akan belajar ya Kak melalui webinar hari ini. Terima kasih Kak Fikri, nanti kita akan berbincang-bincang lagi di setelah sesi pemaparan materi. Oke, Mbak. Baik. Selanjutnya, saya akan membacakan tata tertib. Bagi para peserta yang hadir, harap memperhatikan tata tertib sebagai berikut. 1. Peserta sudah dapat bergabung di Zoom Meeting 30 menit sebelum acara dimulai. 2. Demi keamanan bersama, peserta yang diizinkan masuk ruang webinar adalah peserta yang sudah mendaftar melalui link pendaftaran. 3. Sebagai wujud ketertiban, peserta harus menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama peserta _ nama instansi. Contoh Susiana _ Universitas Andalas. 4. Peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon dan menyalakan kamera saat acara berlangsung. 5. Bagi yang ingin bertanya, silakan dapat bertanya melalui kolom chat dengan format yang telah ditentukan, yaitu nama, pertanyaan, nomor telepon, kemudian voucher e-money. Dan untuk 10 orang penanya akan mendapatkan voucher e-money, sementara 4 orang diantaranya akan bertanya secara langsung kepada narasumber di sesi tanya-jawab, dan nama orangnya akan kita umumkan di sesi akhir acara. Dan untuk link absensi akan kita share di akhir acara. 6. Peserta diharapkan mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat dan tertib. 7. Seluruh rangkaian acara akan direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dimohon kepada seluruh peserta untuk mengikuti tata tertib yang telah saya bacakan tadi. Baik, selanjutnya teman-teman mungkin sudah tidak sabar untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber yang luar biasa pada hari ini, dan kita akan masuk ke sesi pemaparan materi. Materi kita yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Arif Rahmat SHI selaku CEO PT Kampung Kaleng Indonesia. Selamat siang Bapak Arif. Ya, selamat siang, Mbak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah, sehat, semangat, bahagia selalu. Alhamdulillah, sehat dan bahagia selalu ya Pak. Dan Bapak sudah siap Bapak untuk memaparkan materi kita pada hari ini mengenai digital skills? Iya, siap Mbak. Baik. Sharing Mbak. Pemaparan materi 20 menit ya Pak, jadi izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir. Silakan kepada Bapak Muhammad Arif Rahmat. Ya, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Izinkan saya share screen sebentar. Ya, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, kegiatan literasi digital pada siang kali ini, terima kasih moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya sharing dan berbagi kepada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan narasumber yang saya hormati dan saya banggakan, dan tak lupa juga KOL pada siang kali ini yang telah banyak memberikan inspirasi pada kita. Sesuai yang kita jadwalkan pada siang kali ini, pada hari ini kita akan banyak bicara tentang berbagai
profesi dan usaha yang bisa kita lakukan di era digital. Izinkan saya berkenalan dulu pada rekan-rekan Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Rahmat. Saya tinggal di Bogor, ya, Jawa Barat. Beberapa kali saya pernah mengikuti kompetisi bisnis, diantaranya saya pernah menjadi finalis Jawa Baru UMKM, pernah menjadi finalis Asal Startup pada 2019, kemudian di tahun 2020 saya pernah menjadi finalis Youth Economic Leadership. Di tahun 2021 saya diamanahkan menjadi Master Mentor Program Sigap UMKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Kemudian saya juga diamanahi menjadi BB Coach, salah satu program dari BB.com. Beberapa kali saya ambil sertifikasi dari BNSP, diantaranya sertifikasi pendamping UMKM, kemudian sertifikasi trainer, dan sertifikasi life coach. Oke, lanjut ke materi pada siang kali ini. Nah, sebelum kita memahami apa saja sebenarnya bidang-bidang wirausaha dan peluang yang bisa kita ambil di era digital ini, harus kita pahami bahwa perkembangan zaman dan masa menuntut kita untuk selalu beradaptasi. Dulu kita kenal di abad 18 itu ada namanya era agraria, bahwa siapa yang banyak menguasai sumber daya alam, ia yang akan menang. Maka di zaman ini banyak terjadi kolonialisme dan penjajahan, yang satu negara, satu wilayah tega untuk menjajah negara lain hanya karena perebutan hasil bumi. Karena pada zaman saat itu adalah hasil bumi yang paling berharga. Kemudian lanjut di abad 19-20 itu ada namanya era industri. Clue-nya adalah barang siapa yang menguasai mesin dan fabrikasi, ia yang akan menang. Maka di abad ini banyak berdiri pabrik-pabrik manufaktur, ya. Sampai saat ini masih ada. Kemudian lanjut di abad 20 sampai sekarang kita sudah berada di era informasi, di mana barang siapa yang paling banyak menguasai media dan informasi, dia yang akan menang. Maka di masa ini, di era ini ditandai fakta-fakta unik yang sebelumnya belum pernah terjadi. Di antaranya adalah orang akan sangat mudah terkenal hanya dengan satu modal video saja. Dan ada orang yang mungkin bisa dibully se-Indonesia, ya, satu negara hanya karena satu status saja. Nah, inilah era informasi di mana semua akses informasi terbuka begitu luasnya, sehingga kita perlu juga belajar, mengedukasi diri, mana yang fakta, mana yang bukan, gitu, mana yang ini benar-benar keilmuan, mana yang bukan. Kemudian diprediksi sekarang akan datang, kita akan mengalami namanya era konseptual, di mana orang yang memiliki keunikan dan nilai tambah, dia yang akan menang. Nah, di masa ini akan ditandai dengan munculnya bisnis-bisnis yang unik, bisnis ide yang mungkin 10-15 tahun Bapak Ibu rekan-rekan sekalian belum pernah mendengar. Atau ketika saya ucapkan, ketika saya tanyakan hal ini 10-15 tahun yang lalu belum kebayang seperti apa. Contohnya misalnya ada bisnis atau perusahaan yang bergerak di bidang transportasi tapi tidak punya satu armada pun. Ketika saya tanyakan hal ini mungkin 10-15 tahun yang lalu belum kebayang seperti apa bisnisnya, gitu ya. Ada perusahaan yang mengelola akomodasi tapi tidak punya satu kamar hotel pun misalnya. Ada perusahaan yang jualan makanan tapi nggak punya satu resto pun. Dan ada di masa sekarang kita tahu ada namanya Gojek, ada GoFood, ada Airbnb, ada Uber dan lain sebagainya. Bahkan ada perusahaan yang bisnisnya adalah sewa film tapi tidak memiliki satu gerai DVD pun, namanya Netflix. Ada satu perusahaan yang meraih nominasi penghargaan film terbaik tapi tidak punya satu aktor satupun. Pixar namanya, salah satu perusahaan animasi. Dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan unik, ya, bisnis ide yang di 15-10 tahun yang lalu itu belum ada dan muncul di era-era sekarang. Bahkan kita ada perusahaan yang bisa menjual produk tapi tidak memiliki toko satupun, ya. Ada toko online, ada Tokopedia, ada Shopee, dan lain sebagainya, ya.
Nah, ini menunjukkan bahwa ketika masa itu berubah, ketika zaman berubah, maka cara mencari uang pun berubah. Maka trennya berganti, maka kita pun harus beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Oke, lanjut. Bagaimana di era digital ini? Nah, berdasarkan data dari Hootsuite, kita akan tahu bahwa penggunaan internet di Indonesia sudah banyak ya. Dari total 274 juta, ternyata yang memakai internet sudah 200 jutaan orang. Berarti peluang pasarnya terbuka luas ketika kita ingin berbisnis di online atau berbisnis di era digital. Karena penggunanya sudah banyak. Jadi ketika kita berada di platform di mana platform itu sudah banyak dipakai, kemungkinan peluang produk kita terjual itu juga semakin tinggi. Nah, kita lihat kenapa sih kita harus berbisnis online gitu ya. Pertama, bisnis online itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Tidak peduli anak muda, tidak peduli orang tua, tidak peduli dosen, guru, pelajar, semua bisa memulai bisnis online. Kemudian bisa dilakukan dari mana saja, bisa dari rumah, bisa dari ruangan kamar, dari kontrakan, dari kos-kosan, dan sebagainya. Kemudian bisa juga dimulai dengan modal berapa saja. Jadi tidak perlu ada alasan, kan saya masih sekolah nih, nggak punya modal. Jadi bisnis online bisa dimulai dengan modal berapa saja, baik punya barang sedikit, punya barang banyak, bahkan tidak punya barang sekali, itu bisa dimulai. Mungkin dengan cara affiliate, dengan cara dropshipper, dan lain sebagainya. Kemudian potensi pasarnya juga luas banget, tidak hanya bisa menjual ke lingkungan sekitar kita, tapi juga bisa menjual ke lingkungan yang lebih luas. Luar kota, luar provinsi, luar pulau, bahkan luar negeri. Dan yang terakhir adalah peluang keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Karena biaya operasionalnya tidak sebesar ketika kita memulai bisnis offline. Kalau bisnis konvensional untuk memulainya kita harus sewa kios, kita harus punya produk, kita mungkin harus hire karyawan, ada biaya sewa listrik dan lain sebagainya ya. Tapi dengan memulai bisnis online kita bisa memulai dengan skala yang lebih kecil dengan biaya operasional yang terjangkau sehingga tidak ada alasan lagi kenapa kita tidak sesegera memulai bisnis online kita. Apalagi sekarang adalah era digital, era di mana internet sudah banyak yang mengakses dan hampir semua orang sudah punya smartphone dan semua orang terhubung ke jaringan internet. Nah, apa saja sih yang bisa kita lakukan ya di era digital atau peluang-peluang apa sih yang bisa kita ambil, kita manfaatkan di era digital ini? Pertama adalah yang jelas kita bisa menjual produk kita melalui internet. Bahasanya adalah penjualan daring atau e-commerce. Nah, jenisnya atau medianya ini bisa bermacam-macam. Pertama, kita bisa bikin toko online. Bagi yang punya modal untuk beli domain, sewa hosting, teman-teman bisa memulai bisnis online dengan membuat website. Yang itu nanti etalase produknya bisa dicantumkan di websitenya teman-teman. Bisa milih domain .id, .co.id, .com, dan lain sebagainya. Yang jelas, ketika kita memutuskan untuk buka toko online dengan website, kelebihannya adalah kita memegang kendali penuh terhadap trafficnya. Kemudian marginnya lebih besar, bisa juga retargeting. Orang yang pernah berkunjung ke website kita, bisa kita targeting lagi. Kemudian juga lebih leluasa untuk melakukan branding dan tidak tergantung ke pihak ketiga. Karena pure kita hanya ada dua pihak kita sendiri dan pihak konsumen, calon konsumen kita. Paling kita hanya bergantung dengan penyedia hosting sama domainnya. Kemudian juga lebih luas, bisa menyasar pasar global. Dan yang lebih pastinya ketika kita memiliki satu toko online atau website, domainnya tidak bisa digandakan dan hanya kita yang punya. Jadi itu ibarat alamat ya yang tidak ada kembarannya di dunia lain gitu ya. Tidak ada kembarannya di tempat yang lain karena domain hanya ada satu. Misalnya contoh kampungkaleng.com ya hanya ada satu, tidak ada
kampungkaleng.com yang kedua dengan domain yang sama. Kemudian juga ada kekurangannya. Pertama, kita perlu investasi. Harus mengeluarkan biaya untuk beli domain, kemudian sewa hosting. Kita harus juga memahami SEO dan SEM. SEO itu bagaimana website kita mudah ditemukan oleh mesin pencari seperti Google. SEM itu bagaimana kita terlihat oleh mesin pencari tapi menggunakan budget iklan. Kemudian juga dibutuhkan kemampuan waktu untuk mengelola websitenya supaya websitenya terus terupdate dan bagus. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu sekalian, aduh saya harus punya modal ya untuk bikin website. Kalau saya nggak punya modal gimana dong? Bisa kita coba dengan model yang kedua. Kita bisa melakukan penjualan daring melalui marketplace dan online retail. Nah, ini mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian sering banget lihat iklannya, ada Bukalapak, ada Shopee, ada Lazada, Tokopedia, dan lain sebagainya. Kelebihannya adalah mulainya gampang, nggak perlu modal banyak. Yang penting punya email, punya nomor handphone, punya nomor rekening, punya foto produk, dan teman-teman Bapak Ibu sekalian sudah bisa jualan. Bahkan sistemnya sudah tersedia. Kita nggak perlu ngetik alamat pembeli karena sudah tersedia. Gitu. Kita tidak perlu menyediakan laporan keuangan dan lain sebagainya karena sudah ada support sistemnya dari dalamnya. Kemudian juga dibantu marketingnya oleh pihak marketplace-nya. Kemudian kita nggak usah susah-susah cari pasar karena pasarnya sudah terbentuk, sudah ada calon pembelinya. Kita harus tinggal hanya bagaimana terlihat di komunitas marketplace tersebut karena proses transaksinya terjual antara member yang sudah terdaftar di marketplace tersebut. Kemudian juga nggak perlu strategi marketing macam-macam, hanya kita perlu terlihat saja. Tapi juga ada kekurangan yang pertama, perputaran modalnya lebih lama karena ada namanya rekening bersama. Jadi keuangan hasil jualan kita itu mampir dulu ke rekening marketplace-nya, barulah setelah pembeli menerima produknya dan tidak ada komplain, itu baru uangnya disalurkan atau ditransfer atau masuk ke saldo penjualnya. Kemudian persaingan dengan kompetitor karena memang banyak yang ikut jualan juga di marketplace, jadi persaingannya agak lumayan ketat. Jadi tinggal teman-teman Bapak Ibu sekalian harus pandai mencari celah bagaimana berjualan produk dengan minim kompetitor dan melakukan pelayanan yang baik. Yang ketiga adalah pasarnya tidak seluas website. Kalau website itu bisa terlihat dari seluruh dunia 24 jam ya. Tapi kalau marketplace, misalnya teman-teman jualan hanya di Tokopedia saja, maka ya hanya di Indonesia saja gitu. Karena Tokopedia tidak tersedia di luar negeri. Misalnya jualannya di Shopee saja, mungkin paling luas adalah Asia Tenggara karena Shopee juga sudah tersedia di pasar Asia Tenggara. Gitu ya. Kemudian selanjutnya kita bisa jualan di media sosial. Kalau tadi belum sempat bikin website, belum sempat daftar ke marketplace, tapi saya punya nih sosial media, saya punya Facebook, saya punya Instagram, bisa nggak jualan sekarang? Bisa. Apalagi kalau berjualan di sosial media kita gratis ya pertama. Segampang banget makanya, kita familiar deh. Gampang banget juga ngelolanya, langsung berinteraksi ke teman-teman kita, ke follower kita, dan jangkauan pasarnya juga luas. Tapi juga beberapa ada kelemahannya, ada kekurangannya. Pertama, memang platformnya terbatas, tidak secanggih marketplace yang itu support transaksi, support alamat pembeli, kemudian ada fitur-fitur yang lain, gitu, laporan keuangan, ada analisa pasar, wawasan toko, dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian juga kita juga tetap terbatas karena memang namanya sosial media terkait dengan pemilik aplikasinya. Jadi kita harus ikut sama aturan-aturan yang ada di media sosialnya. Kemudian selanjutnya, kalau kita nggak mau jualan online, bisa juga kita menjadi konten kreator. Kalau memang teman-teman Bapak Ibu sekalian kreatif, suka mendokumentasikan sesuatu, suka nulis sesuatu, suka bikin-bikin video, nah inilah salah satu peluang kita di era digital.
Bagi teman-teman yang suka nulis, suka bikin cerpen, suka nulis, mencurahkan perasaan melalui kata-kata, teman-teman bisa jadi seorang blogger. Kemudian kalau senang foto-foto juga bisa bikin foto produk, dan itu juga bermanfaat banget ke teman-teman kita yang online shop. Teman-teman suka banget ngobrol, suka cuap-cuap gitu ya, bisa juga podcast gitu ya. Kemudian selain itu, kalau teman-teman punya skill khusus, punya keterampilan khusus, dan pandai mengajar, menyampaikan keilmuan, teman-teman juga bisa bikin webinar, bisa bikin seminar online gitu ya. Kemudian yang terakhir, kalau teman-teman suka bikin konten kreatif gitu ya, bikin video, bikin dokumentasi atau mengabadikan sesuatu yang unik gitu ya, lucu, menarik, itu teman-teman juga bisa coba untuk jadi ngisi konten berbentuk video di YouTube dan di TikTok. Nah, pertama, kelebihannya adalah ketika kita jadi konten kreator, pertama kita akan populer ya, terkenal gitu, karena banyak orang yang nonton video kita. Dan kemungkinan yang keduanya adalah ketika video kita bagus, kita aja followernya banyak, kita bisa pasang iklan dengan pakai Google AdSense ya. Jadi kita pasang iklan, kemudian di YouTube kita nanti dipasangkan iklan sama Google-nya, atau di blog kita nanti ada iklannya gitu ya, sehingga nanti itu menjadi penghasilan untuk kita. Kemudian secara waktu juga fleksibel ya, biasanya YouTuber itu nggak tiap hari, dia hanya seminggu itu kadang-kadang hanya 2 video ya. Kemudian selain itu ada kekurangannya, selain ada kelebihannya, pertama adalah kita harus sabar dan butuh waktu ya untuk mendapatkan follower. Dan kita juga ya ingatkan waktu tersisa 5 menit lagi ya Pak. Ya, kemudian kontennya juga harus kreatif ya. Kemudian juga memahami target market audiens. Jadi kalau video konten kita tentang makanan, ya berarti nanti audiensnya tentang orang-orang yang suka makan gitu. Kalau target market kita orang yang suka otomotif, ya berarti konten kita juga disesuaikan dengan itu. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa menjadi digital marketing agency untuk teman-teman yang jago bikin website, bisa desain, kemudian suka ngiklan juga, pandai mengiklan, itu bisa membantu untuk teman-teman rekan-rekan UMKM untuk memasarkan produknya. Pertama, potensi keuntungannya besar, kedua, repeat ordernya tinggi, dan kemudian agensi ini adalah supporting di hampir semua bisnis online. Kekurangannya tahu, salah satunya adalah harus spesialis satu bidang. Teman-teman nggak bisa ngambil banyak bidang. Kalau di desain ya desain aja gitu ya. Kalau di website aja. Kalau mungkin di periklanan ya periklanan aja supaya nanti spesialis. Kemudian target marketnya spesifik dan butuh waktu untuk dapat customer-nya, karena tadi ketika sudah dapat maka potensi repeat order-nya tinggi. Nah, ini bedanya rekan-rekan antara digital marketing dengan marketing konvensional. Kalau marketing konvensional kita bikin produknya dulu baru jualan. Sedangkan digital marketing, kita analisa target marketnya dulu, baru buat produknya. Dan ini beberapa tools yang bisa kita pakai untuk riset produk ya. Pertama, Google Trends. Kedua, kita bisa pakai marketplace, salah satu untuk riset produk, mana yang laku, mana yang enggak. Kemudian juga kita bisa pakai audience insight, ini ada di Facebook. Kemudian untuk riset kata kunci, kita bisa pakai keyword planner, ada di Google. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan persona, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita harus tahu siapa sih yang bisa membeli produk kita dengan cara biodatanya, pekerjaannya, hobinya, kemudian solusi apa yang bisa kita tawarkan kepada target market. Ini contohnya profiling. Kemudian ini juga contoh lagi, di mana kita bisa menemukan ada satu produk ya, ada gamis, kemudian ada target marketnya, di mana kita bisa menemukan mereka, kemudian platform apa sih yang bisa digunakan, warna dan desain apa yang mereka sukai, kemudian waktu terbaik untuk posting dan berikan itu kira-kira jam berapa. Nah, ini beberapa kunci bisa. Kita harus tahu traffic. Konversi itu menjadi engagement. Kita ikat. Traffic ada yang organik, ada yang berbayar.
Kemudian ini konversi, caranya merubah pertanyaan menjadi permintaan, merubah interaksi menjadi transaksi, kemudian merubah chatting menjadi closing. Kuncinya adalah pelayanan yang prima. Maka terakhir, setelah terjadi transaksi, kita ikat supaya mereka terus-menerus belanja sama kita, tidak mau pindah ke lain hati atau ke toko sebelah. Maka terakhir dari saya, selamat memulai rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, karena sejauh apapun perjalanan selalu dimulai dari langkah yang pertama. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Arif atas ilmunya pada hari ini mengenai tips-tips mulai jualan dan usaha online serta kunci bisnis online-nya. Bermanfaat sekali untuk kita dan semoga tips-tips dari Bapak Arif bisa sesegera mungkin kita implementasikan setelah webinar pada hari ini ya teman-teman dan Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Arif. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi kita yang kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Ina Dinovita STP selaku CEO Seisa Cantika Indonesia. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Mbak. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah Ibu. Ibu sudah siap Ibu untuk memaparkan materi keamanan digital yang Ibu bawakan pada hari ini? Ya, siap Mbak. Silakan Ibu, waktu pemaparan materi 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan Ibu di 50 menit. Kepada Ibu Ina, silakan. Oke, baik. Izin share screen ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Mbak Lovinia Fiona Gultom yang sudah memperkenalkan saya untuk mengisi webinar pada siang hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kemkominfo dan Cyber Kreasi ya yang sudah menyelenggarakan program literasi digital ini yang tentunya menjadi harapan kita bersama ya dengan adanya literasi digital ini kita masyarakat Indonesia semakin bijak dalam bermedia digital ya. Kemudian cakap digital dan cerdas dalam berdigital ya. Nah, pada sesi ini sebelumnya saya ingin mengucapkan ini ya salam hormat saya untuk para narasumber, ada Mas Arif Rahmat, kemudian ada Ibu Mas Dalifa Saribu, kemudian ada Bapak Yofi Adinata dan juga key opinion leader kita ada Mas Fikri. Salam kenal semuanya. Selamat siang untuk rekan-rekan yang ada di webinar pada siang hari ini. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan dalam keberkahan dan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, pada siang hari ini pada sesi saya tadi sudah disampaikan oleh Mas Arif mengenai ini ya, mengenai apa saja jenis jualan ataupun berbisnis di era digital ini ya. Nah, untuk saya akan membahas mengenai keamanan transaksi digital karena ketika kita melakukan pembelian ataupun ini ya melakukan jual beli gitu ya bertransaksi pasti akan ada nih sisi transaksi digitalnya gitu ya. Ketika kita melakukan pembelian di online secara online pasti kita akan melakukan transaksi digital. Nah, bagaimana sih kita melakukan transaksi digital ini dalam segi keamanannya gitu ya? Tentunya kita semua ingin ya bertransaksi digital ini aman, tidak ada hal-hal yang berkaitan dengan sisi pribadi kita ya yang bisa menimbulkan kejahatan. Tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak akan menjalin silaturahim. Maka perkenalkan, nama saya Ina Dinovita, saya lulusan dari IPB University, kemudian saat ini menjadi owner Seisa Cantika Indonesia. Saya merupakan founder dari nextup.id, founder woffice.com. Kemudian saat ini diamanahkan menjadi Sekretaris Umum Astra Startup Community, kemudian menjadi fasilitator dan mentor UMKM Mandiri Aku Bisa Astra, dan juga menjadi pendamping sigap UMKM Kementerian Koperasi, kemudian pernah menjadi pendamping juga di program UMKM Juara Jawa Barat, dan program klinik UMKM Naik Kelas. Nah, ini ada email dan sosial media saya yang bisa Bapak Ibu ini ya follow ataupun ikuti jika memang setelah sesi ini Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut dengan saya. Oke, berkaitan dengan keamanan transaksi digital, tentunya kita melihat ya datanya ya. Melihat datanya tadi sudah dikatakan oleh narasumber pertama, menurut data dari
Hootsuite dan We Are Social juga ya, bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat ya. Nah, terkait hal itu, kemudian kita survei kembali nih dari We Are Social dan Hootsuite juga, banyak dari orang Indonesia ya, masyarakat Indonesia menggunakan internet itu untuk apa sih gitu ya. Nah, ini menurut surveinya sebagian besar ya untuk aplikasi chat ya, Messenger, kemudian untuk mengakses media sosial, kemudian yang ketiga ada untuk mengakses aplikasi entertainment ya untuk hiburan dan video, kemudian yang keempat nih ada aplikasi belanja ya, dan ini berkaitan pula dengan transaksi digital ya. Ternyata banyak nih masyarakat Indonesia yang mengakses aplikasi belanja di smartphone-nya. Nah, menurut Bank Indonesia pula mencatat volume transaksi digital banking pada April 2021 mencapai 572,8 juta transaksi. Nah, dan nilai transaksinya mencapai 3.000 triliun. Nah, ini menunjukkan ya bahwa transaksi digital ini dari tahun ke tahun juga meningkat gitu. Apalagi di masa pandemi ini orang lebih banyak melakukan transaksi secara digital ya dibandingkan secara langsung. Nah, ini juga hasil dari riset Mark Plus terhadap pertumbuhan dompet digital di masa pandemi dalam 3 bulan terakhir ya, bulan Juni sampai Agustus 2020, dengan total responden ada 502, menunjukkan bahwa e-wallet ya, istilahnya yang sering digunakan nih, dompet digital yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia, ada ShopeePay karena terintegrasi ya dengan aplikasi Shopee, kemudian ada GoPay, ada OVO, Dana, dan Link Aja. Kemudian yang direkomendasikan lebih banyak ShopeePay, kemudian ada GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Nah, ini tentunya masing-masing aplikasi kenapa diminati ya, tentunya pasti ada di antaranya ada promo yang menarik ya bagi penggunanya. Nah, kemudian jika dilihat dari pengguna Shopee nih, paling banyak digunakan untuk apa sih ShopeePay ini gitu ya? Ternyata sebagian besar untuk belanja online. Kemudian untuk mengisi pulsa dan membayar tagihan utilitas ya, seperti untuk PLN, PDAM gitu ya. Kemudian GoPay juga nih, biasanya karena terintegrasi dengan Gojek ya membayar ojek ataupun taksi online, kemudian mengisi pulsa dan membayar makanan dan ini tempat ya. Kemudian ada OVO juga nih, sebagian besar menggunakannya untuk mengisi pulsa ya untuk belanja online dan membayar ojek ataupun taksi online ya. Nah, kemudian apa sih digital payment itu sendiri gitu ya? Nah, ini digital payment itu sistem pembayaran menggunakan media elektronik ataupun teknologi digital. Nah, apa sih keuntungannya dari transaksi digital ini? Ya, tentunya yang pertama ada aman ya, karena dengan transaksi digital ini sudah ada metodenya, metode pembayaran dilengkapi dengan SSL ya, Security Socket Layer atau sistem keamanan ganda dan menggunakan PIN. Nah, ini juga aman bagi kita yang ingin bertransaksi dalam jumlah besar, ya kita hanya transfer ataupun membayar secara online ya, tidak perlu memegang uang cash ya. Nah, ini juga untuk menghindari kejahatan uang palsu. Kemudian fleksibel karena bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja ya. Nah, asalkan ya terhubung dengan internet. Nah, kita juga tidak perlu antri ke ATM kantor ya. Dan untuk pembisnis pun ya kita lebih banyak menjangkau pelanggan ya dengan menggunakan berbagai sistem pembayaran ya. Nah, kemudian yang ketiga, cepat, mudah, dan hemat tenaga. Transaksi cepat, tanpa membuang-buang waktu, dan menghemat tenaga tanpa perlu antri lagi ya di ATM counternya. Dan kita juga tidak perlu lagi menyimpan uang tunai atau lebih paperless ya. Nah, kemudian yang keempat, tersedia berbagai fitur menarik karena dengan adanya dompet digital ini ya kita bisa ya melakukan transfer antar bank, kemudian membayar cicilan, tagihan, pembelian token, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kelima, riwayat transaksi nih. Nah, kita dimudahkan mencatat dan melacak setiap pengeluaran kita. Kemudian ya kita bisa ngecek ya kapan saja. Nah, kemudian ada kekurangannya nih. Kita yang pertama ada konsumtif, kekurangannya dari transaksi digital ini. Ya dengan adanya transaksi digital ya kita ketika memang ada semacam promo ya melalui berbagai aplikasi media ini ya belanja, ya kemungkinan besar ya akan konsumtif ya. Kita lebih mudah tergoda untuk terus berbelanja dan menjadi lebih boros. Kemudian dua, koneksi internet harus kuat ya. Ketika kita bertransaksi melalui digital ini harus didukung dengan internet ataupun koneksi yang kuat, karena ketika sinyal internetnya kita buruk ya itu nggak akan terproses gitu. Nah, kemudian yang ketiga, tidak bisa dicairkan atau diuangkan. Pengguna hanya bisa menggunakan uang dalam bentuk digital dengan transaksi bayar langsung pada toko atau transfer ke sesama pemilik aplikasi tersebut. Kemudian yang keempat, kemungkinannya ada kejahatan virtual atau cybercrime.
pencurian data, dan penipuan transaksi bisa terjadi ya. Nah, kemudian ini ada berbagai metode pembayaran, bisa melalui virtual account, kemudian bisa transfer ya melalui bank gitu ya, melalui Alfamart Group, Indomart gitu ya, GoPay, OVO, dan sebagainya. Ini merupakan metode pembayaran yang pada umumnya ada di aplikasi belanja. Kemudian jenis-jenis transaksi digital apa aja sih ya? Nah, ini ada SMS banking, ini layanan dari perbankan ya, dengan menggunakan jaringan SMS, kemudian ada M-banking atau mobile banking. Ini juga melalui aplikasi banking ya, yang bisa kita akses di Play Store, bisa kita download. Kemudian ada internet banking, ini juga melalui website ya, yang bisa kita akses juga. Kemudian e-money nih, alat pembayaran yang memakai media elektronik seperti jaringan internet ataupun komputer untuk melaksanakan transaksinya. Nah, e-money sendiri ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada uang elektronik berbasis chip, seperti contohnya ada e-money dari Flash, Breezy. Kemudian uang elektronik berbasis aplikasi nih. Contohnya ada GoPay, OVO, Dana, dan Link Aja. Kemudian datanya pun dari Bank Indonesia ya, ternyata berkembangnya dan berlakunya teknologi uang elektronik di Indonesia ini setidaknya udah ada nih 37 uang elektronik dari 2 jenis uang elektronik berbasis chip dan aplikasi yang beredar di Indonesia. Sudah banyak ya. Nah, kemudian akan kita bahas mengenai kartu debit ya, kartu kredit ya, credit card. Ini merupakan produk perbankan yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran secara langsung. Nah, sama seperti kartu debit, pemakaian kartu kredit tidak memerlukan uang tunai dalam melakukan pembayarannya. Nah, pemilik kartu kredit cukup memberikan kartu kredit ke kasir untuk direkam di mesin penghitung dan menandatangani kertas yang berisi jumlah transaksi. Nah, perbedaannya, jika kartu debit ini dilakukan pemotongan saldo yang terdapat dalam rekening bank, sementara kartu kredit ini dengan cara hutang ya, wajib dibayar ketika sudah jatuh tempo. Nah, kemudian ini ada OVO ya, dompet digital lain ada OVO. Ini merupakan aplikasi layanan keuangan digital ya, pembayaran dan transaksi secara online. OVO Cash, pengguna juga bisa untuk mengumpulkan poin setiap kali melakukan transaksi pembayaran melalui OVO. Nah, OVO Cash ini dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran menjadi lebih cepat, sedangkan OVO Points adalah loyalty rewards bagi yang melakukan transaksi dengan menggunakan OVO Cash di merchant rekanan OVO. Nah, ini fitur aplikasinya di pembayaran OVO sendiri ada pembelian token listrik, internet, pulsa, tagihan, voucher game, dan sebagainya. Ini sudah cukup banyak ya fitur-fiturnya yang bisa kita akses. Nah, kemudian ada GoPay, ini merupakan dompet digital ya dari layanan Gojek ya. Milik Gojek, ini juga sama ya, transaksinya cepat untuk semua layanan Gojek dan ratusan rekan usaha nih. Membayar berbagai keperluan, layanan Gojek, restoran, supermarket, e-commerce, belanja online, isi ulang pulsa ya dan sebagainya ya. Dengan adanya dompet digital ini memang kita dimudahkan sekali untuk bertransaksi secara digital. Kemudian ada Dana nih, Dana aplikasi dompet digital yang kehadirannya mempermudah penggunanya dalam melakukan transaksi tanpa harus membawa uang banyak. Sama ya seperti yang lainnya, banyak juga fitur-fiturnya ya seperti send dana, request dana, Nearbimi, kemudian untuk mencari rekan atau outlet terdekat yang bekerjasama dengan Dana. Nah, ini fitur mengirim dan menerima uang tanpa rekening hanya menggunakan nomor HP. Nah, ini juga ada nih fitur-fiturnya yang kita bisa mentransfer uang, bisa menerima uang tanpa harus punya rekening ya, dengan hanya kita menggunakan nomor HP aja. Dan ini dari segi keamanannya pun ya Dana sudah pasti ya menjamin keamanannya ya. Ada kode PIN dan OTP, kemudian ada kode QR dinamis, kemudian ada sistem keamanannya juga dan garansi 100% dari sistemnya. Nah, kemudian dompet digital yang lain ada Link Aja nih. Nah, Link Aja ini sebelumnya itu adalah Telkomsel Cash ya. Ini layanan uang elektronik untuk transaksi apapun, beli pulsa, bayar merchant, bayar tagihan, kirim donasi, kirim uang, hingga bayar asuransi dan mengajukan pinjaman. Ini bisa diakses melalui Link Aja. Nah, ini Link Aja ini juga bisa ini ya, pengisiannya melalui rekening bank, Alfamart, Alfamidi, ya sama dengan yang lain. Kemudian ada ShopeePay nih, karena salah satu ini ya dompet digital yang paling banyak penggunanya. Ini ShopeePay ini ya fitur dompet digital yang terintegrasi dengan Lokapasar Shopee ya, dengan marketplace Shopee, kemudian dapat digunakan sebagai salah satu metode pembayaran dan penyimpanan dana jika ada pengembalian dana di Lokapasar Shopee. Kemudian salah satu keunggulannya ya mendapatkan gratis ongkir dan tawaran diskon atau promo tertentu pada saat melakukan transaksi jual beli. Nah, ini merupakan fitur ataupun kelebihannya ya dari menggunakan ShopeePay.
Nah, ini ada juga Kris ya. Kris ini adalah suatu teknologi pembayaran digital yang pada tahun 2020 lalu jumlah penggunanya meningkat nih sampai 3,64 juta pengguna. Ini merupakan ini ya diluncurkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus tahun 2019. Nah, Kris dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan QR Code dapat lebih mudah, lebih cepat, dan terjaga keamanannya. Nah, semua penyelenggara jasa sistem pembayaran yang akan menggunakan QR Code pembayaran wajib menerapkan Kris. Ini semua aplikasi perbankan kita, baik itu BCA, BNI, dan sebagainya itu sudah menggunakan Kris di dalamnya. Kita tinggal bayar, tinggal ini ya, QR ya, menunjukkan QR kita, ya udah gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai berbagai macam ini ya dompet digital. Nah, kita harus tahu nih dalam sisi keamanannya bahwa ketika kita bertransaksi melalui dunia digital, ini ada resiko-resikonya. Nah, ini merupakan resiko siber ya. Ini merupakan resiko kerugian bisnis yang terkait dengan sistem teknologi. Resiko ini dapat berupa kerugian keuangan, gangguan operasional, masalah hukum dan tanggung jawab, ataupun merusak reputasi usaha kita. Nah, resiko cyber sendiri bisa datang dari mana aja. Yang pertama, dari orang awam ya atau pemula, hanya dengan menggunakan atau melihat tutorial, ya bisa melakukan kejahatan ataupun penipuan. Kemudian orang asing nih, walaupun smartphone kita, HP kita ada di kantong kita, ya bisa aja data kita dicuri dari jarak jauh. Kemudian ada orang yang Anda kenal juga dengan penyanderaan data ya. Nah, rata-rata ancaman itu datang ya untuk bermotif keuangan ya, dengan tujuan keuangan seperti mencuri data-data kartu kredit, catatan kesehatan, ataupun informasi berbasis identitas lainnya. Contohnya ini penipuan OTP lewat WhatsApp untuk menyedot saldo GoPay. Nah, ini harus Bapak Ibu rekan-rekan di sini pahami ya, bahwa resiko cyber itu akan ada gitu. Nah, ini terkait laporan masyarakat melalui portal patroli cyber ya. Ini ternyata ada jumlah pengaduan total sebanyak 1.971 pengaduan, kemudian total kerugiannya 26,09 M. Nah, ini ternyata sebagian besar ya karena ini ya penipuan gitu, kasus penipuan di sini. Nah, ini harus Bapak Ibu pahami ya. Nah, kemudian terkait statistika keamanan cybernya tersendiri, Indonesia mencatat lebih dari 88 juta serangan cyber selama Januari sampai April 2020 dengan lebih dari separuh serangan cyber dilakukan dengan format scam, phishing, dan malware. Ini menurut Badan Cyber dan Sandi Negara. Nah, kemudian terkait dengan ancaman keamanan digital sendiri, apa saja sih ya? Nah, coba Bapak Ibu pernah mengalami ini nggak ya? Menerima SMS undian berhadiah, kemudian akun sosial media dihack atau dipalsukan, mendapat DM IG ataupun Facebook dari teman untuk meminjam uang, menerima bantuan sejumlah uang yang mengaku dari sebuah instansi atau public figure, kemudian pesan pendaftaran kartu prakerja, bantuan COVID, dan sebagainya. Ini apakah Bapak Ibu sudah mengalaminya? Nah, ini sebagian contoh ya dari berbagai kasus ya kejahatan cyber, kejahatan di dunia digital yang mengintai kita ataupun yang ada di sekitar kita. Mohon maaf, nah, Ibu. Ya. Kan waktu tersisa 5 menit lagi, Ibu. Oke. Baik, terima kasih, Mbak. Kemudian scam ya. Scam ini merupakan bentuk penipuan digital yang paling umum nih. Nah, strateginya dengan memanfaatkan empati dan kelengahan dari penggunanya. Metodenya beragam, bisa melalui telepon, SMS, WhatsApp, email, maupun surat berantai. Contohnya nih seperti minta pulsa, mendapatkan hadiah gitu ya, minta transfer sejumlah uang untuk berobat. Nah, ini contoh-contoh dari scam ya. Jadi penipuan yang dilakukan secara langsung ke target ataupun korbannya. Nah, kemudian phishing nih. Phishing itu apa sih gitu ya? Mengacu pada upaya penipuan dengan pengelabuhan untuk mendapatkan informasi pribadi. Nah, phishing ini berujung pada pencurian uang, kemudian penyalahgunaan data, hacking, penipuan kartu kredit, dan lainnya yang tidak dilindungi. Nah, ini bisa nih, phishing ini melalui apa sih caranya ya? Nah, ini tautan menyerupai yang resmi gitu ya. Contohnya ini ada kita mendapatkan Shopee Grand Prize gitu ya. Ternyata ketika kita lihat tautannya ataupun situsnya ataupun websitenya ternyata ya ini bukan dari Shopee resminya gitu ya. www.gebiar Shopee ini kan buatan ya, bukan dari tautan resminya. Kemudian dari unduhan palsu, spam calendar, bahkan panggilan telepon tipuan. Nah, ini harus kita pahami semua ya bahwa ternyata phishing ini ataupun kejahatan phishing ini ya sering terjadi di kehidupan kita ya, sering mengintai kita ataupun banyak sekali ya mungkin chat-chat ataupun pesan berantai melalui WA ya terkait hal ini. Kemudian malware nih. Malware sendiri merupakan program berisi kode berbahaya termasuk diantaranya ada virus, worm, dan Trojan horse. Nah, ini ya merusak sistem komputer, jaringan ataupun server tanpa diketahui oleh pemiliknya.
Nah, ini hati-hati juga dengan malware karena kita juga berhati-hati ini ya mengakses ataupun mendownload aplikasi ataupun ini ya file-file dokumen ya di setiap situs. Nah, ini harus hati-hati karena takutnya ada malware di sini. Kemudian kejahatan selanjutnya ada SIM swap fraud. Ini tindakan modifikasi SIM card seorang dengan SIM card baru untuk memperoleh data-data penting terutama pada data perbankan ya. Adapun metodenya untuk menemukan informasi ini ya bisa melalui phishing tadi gitu ya, penipuan dan lain-lain. Nah, gimana sih cara kita melindungi data diri kita dalam bertransaksi digital? Nah, yang pertama ya harus Bapak Ibu rekan-rekan lakukan ya proteksi perangkat digital ya, baik itu proteksi perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Kemudian untuk perangkat kerasnya sendiri ya kita menggunakan ini ya kode ataupun PIN gitu ya, fingerprint, password dan sebagainya ini bisa kita gunakan untuk melindungi perangkat keras kita. Kemudian untuk perangkat lunaknya nih kita ini ya pasang install aplikasi antivirus ya. Bisa kita gunakan, kemudian update aplikasi ataupun software yang ada di smartphone kita. Nah, ini salah satunya untuk membantu melindungi data kita. Kemudian proteksi identitas digital nih, seperti mungkin identitas yang terlihat ya, seperti nama, foto profil, deskripsi, dan sebagainya. Kemudian identitas yang tidak terlihat, contohnya ya password, PIN kita, 2FA, OTP. Nah, ini harus kita lindungi, harus kita jaga ya. Nah, berkaitan dengan identitas pribadi pun ya kita jangan sampai mengumbar ya kayak mungkin nama lengkap kita, ibu kandung kita gitu ya di media sosial kita. Kemudian aktivitas kita bermedia sosial juga jangan digunakan untuk mengumbar yang setiap hari kita lakukan gitu ya. Sedikit-sedikit upload, sedikit update status gitu ya. Kemudian alamat rumah juga nih. Jangan kita share sembarangan di media sosial. Nah, kemudian kita pastikan gitu ya, ketika kita punya berbagai aplikasi, passwordnya harus kuat ya, jangan lemah gitu. Nah, yang pertama, jangan menggunakan informasi pribadi seperti nama anak ataupun orang tua, alamat, kemudian jangan menggunakan tanggal ulang tahun ataupun hari jadi kita, kemudian gunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun. Ya, pastinya di smartphone kita sudah banyak ya berbagai aplikasi. Nah, alangkah baiknya setiap aplikasi itu memiliki kata sandi yang berbeda. Kemudian gunakan pengolah kata sandi bila perlu jika Bapak Ibu sering lupa ya dengan kata sandi. Kemudian untuk mengecek kekuatan password bisa Bapak Ibu akses di password.kaspersky.com ya untuk mengecek apakah password Bapak Ibu sudah kuat atau belum. Kemudian ini pengelolaan password melalui Google Password. Dan kemudian jangan lupa aktifkan autentikasi 2 faktor 2FA ya untuk ini ya melindungi ataupun keamanan tambahan dari aplikasi yang Bapak Ibu miliki. Ini seperti di WA kita, karena WA sudah sering banget ya kita gunakan, kita aksesnya, alangkah baiknya verifikasi 2 langkah nih di WA, kemudian dari berbagai ini ya sosial media kita juga Google, WhatsApp, IG, Facebook ya kita aktifkan autentikasi 2 faktor ini. Kemudian jangan pernah memberikan kode OTP one time password, baik itu yang mengaku sebagai pihak developer ataupun perusahaan terkait aplikasi itu, karena kode OTP ini yang tahu hanya kita dan Tuhan ya gitu ya. Jangan sampai kita berikan nih kode OTP ini penting sekali. Kemudian jangan menggunakan WiFi publik, apalagi untuk transaksi keuangan. Nah, karena WiFi publik ini rentan terkena malware. Nah, malware ini bisa digunakan untuk pencurian data dan bisa merusak sistem perangkat kita ya. Nah, ini hati-hati juga menggunakan WiFi publik. Kemudian kita bisa melakukan kelola izin aplikasi kita nih. Setiap kita memiliki aplikasi ataupun mendownload aplikasi, kita bisa atur izin aplikasinya. Kemudian kunjungi website yang terenkripsi. Jangan sampai kita ini ya memberikan data ataupun menginput, mensubmit data kita di website yang tidak ada perlindungannya. Nah, ini contohnya terenkripsi itu maksudnya ada tanda gembok ya. Seperti di ruangguru.com ini ada tanda gemboknya, kemudian yang nggak ada tanda gemboknya yaitu not secure gitu. Jangan sampai kita memasukkan data kita melalui website itu. Nah, kemudian apa sih tips amannya ya? Yang pertama, Bapak Ibu jangan jangan memberikan kode OTP kita, kemudian ya PIN kita gitu ya ke orang yang mengaku-ngaku sebagai pihak manapun gitu ya. Kemudian ganti secara berkala password kita, kemudian stop mengubah data pribadi media sosial seperti nama lengkap, nama ibu kandung. Ini contohnya nama ibu kandung ya, karena nama ibu kandung ini sering banget ya ketika kita mendaftar bank gitu ya, mendaftar rekening ya gitu ya. Ini saya sering ditanyakan nama ibu kandung ya. Kemudian jangan menginput data pribadi situs palsu atau fiktif. Nah, kemudian cek riwayat transaksi kita, kemudian hindari penggunaan WiFi publik. Yang ketujuh, apabila mengganti gawai atau perangkat komputer, smartphone kita ya pastikan data pribadi kita sudah dihapus, kemudian tidak membuka pesan ataupun klik link sembarangan. Harus kita cross check dulu, harus kita cek dulu. Oke.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait keamanan digital payment ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa memberikan insight baru ya bagi Bapak Ibu terkait keamanan digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ina atas pemaparan materi yang mengedukasi sekali untuk kita semua. Dan pastinya untuk selalu menjaga dan memperhatikan aspek keamanan dalam melakukan transaksi di era digital saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Ina atas pemaparan materinya. Ya, sama-sama Mbak. Baik, sebelum kita masuk ke materi kita yang ketiga, ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang ingin bertanya, silahkan untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat dengan format yang telah ditentukan, yaitu nama, pertanyaan, narasumber yang dituju, kemudian nomor telepon yang terintegrasi dengan voucher e-money, serta jenis e-money. Karena untuk 10 orang penanya terpilih akan mendapatkan voucher e-money dan 4 orang diantaranya dapat bisa berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber di sesi tanya jawab, sementara 6 orang lainnya akan kita umumkan di sesi akhir acara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi kita yang ketiga, yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Mas Dalifa Pasaribu, Eskep NS SKM MKes, selaku Rektor Universitas Haji Sumut. Selamat siang, Ibu Mas Dalifa. Ya, selamat siang, Mbak. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat ya Ibu. Insyaallah. Semangat Ibu untuk memaparkan materi kita yang akan Ibu bawakan mengenai budaya digital nih Bu. Ya, insyaallah. Baik, silakan Ibu, waktu pemaparan materi 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan Ibu di 5 menit terakhir ya Ibu. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mas Dalifa, profesinya dosen. Saat sekarang ini lagi diamanahkan sebagai Rektor Universitas Haji Sumatera Utara. Salam kenal buat Pak Arif, Mbak Ina, dan Pak Yopi pada siang ini bergabung dengan kita. Baiklah, pertama-tama mari kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dapat berkumpul bersama-sama dalam webinar ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan kesehatan. Sekarang ini kita melihat, saya rasa itu sudah tidak menjadi isu-isu baru lagi, tetapi permasalahan digital dan juga informasi seluler ini sudah menjadi kebutuhan bagi kita semua. Baik itu kita di Indonesia maupun di dunia. Kita melihat bahwasanya pelayanan penggunaan seluler digital ini saat sekarang ini lagi sedang dibutuhkan, dan ini menjadi suatu kebutuhan bagi kita semua. Kalau dulunya mungkin ada main-main surat, ada main-main telegram dan lain sebagainya. Tapi sekarang dengan teknologi yang canggih sehingga digitalisasi ini sudah merambah dengan berbanyak fitur-fitur. Nah, saya di sini berbicara tentang masalah pelayanan digital di bidang kesehatan. Rumah sakit sekarang ini dan juga pelayanan kesehatan sudah menggunakan pelayanan digital ini. Bermacam-macam fitur yang mereka lakukan, dan ini juga harus kita kita adopsi, dan kita harus mengikuti pelayanan tersebut dengan menggunakan digitalisasi. Kalau kita melihat dari populasi Indonesia yang kurang lebih 270 juta jiwa, pengguna internet itu ada sekitar 177 juta. Artinya di sini hampir setengah masyarakat Indonesia kita sudah menggunakan teknologi digital. Baik itu telepon genggam yang fiturnya banyak, dan juga salah satunya adalah telemedicine yang digunakan oleh tenaga kesehatan atau institusi kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri
cukup marak sekali ya, apalagi kaula muda, mahasiswa yang menggunakan teknologi ini menjadi alat penyambung. Kalau kita jauh bisa jadi lebih dekat, langsung bisa berkomunikasi, dan bisa langsung kita memberikan informasi-informasi yang lebih up to date. Salah satu atau beberapa manfaat dari telemedicine ini, pertama itu adalah untuk pasien sendiri tentunya mudah mengakses informasi, mempersingkat antrian, hemat tenaga dan waktu, dan konsultasi online. Dulu kita lihat beberapa tahun yang lalu, kalau kita mau berobat, antriannya panjang. Bahkan kita sering sampai berjam-jam untuk menunggu antrian masuk ke ruang dokter. Namun sekarang dengan digital ini, teknologi ini, kita tinggal membuat antrian, kemudian kita bisa, pada waktu kita udah dekat, bisa kita masuk, kita datang. Jadi tidak perlu membuat antrian panjang. Kemudian memudahkan nakes. Kalau dulu, nakes itu sering dikatakan, contoh misalnya perawat dokumentasi, perawat tulisan. Nah sekarang dengan digital ini, perawat sudah bisa menggunakan teknologi dengan mengakses aplikasi asuhan keperawatan kah, catatan perkembangan kah, tinggal perawat memasukkan data-data, langsung klik, udah selesai. Begitu juga dengan dokter, begitu juga dengan tim kesehatan yang lainnya. Kemudian untuk rekam medis juga. Kalau yang dulunya itu hampir satu ruangan itu data-data pasien dimasukkan dalam suatu map, dibuat nomor, kode, kemudian kita mengambil, dan bahkan mencarinya cukup berjam-jam, dan resiko keamanannya juga sangat tinggi. Penyusunannya, pendokumentasiannya, kemudian peletakannya. Nah sekarang itu tidak perlu. Dengan satu aplikasi, petugas rekam medik atau tenaga kesehatan sudah bisa mencari atau melihat data salah satu pasien atau pasien yang lainnya untuk diberikan suatu diagnosa atau mungkin catatan bagi pasiennya. Termasuk juga ini adalah alat pemasaran untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Ini lingkupnya akan lebih luas. Jadi dari mulai masyarakat kota besar sampai dengan kota yang kecil pun terpencil pun itu bisa mengakses informasi tersebut. Tentunya adanya sinyal, adanya kuota dan lain sebagainya. Selanjutnya manfaat telemedicine ini ada juga untuk online. Pasien dapat dikontrol melalui online, bagaimana perkembangannya. Walaupun kita dalam jarak jauh, kita boleh WhatsApp, tatap muka melalui digital, WhatsApp kah, apakah video call dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan penularan. Nah, masa pandemik ini tentunya akan lebih menjaga jarak tadi, menghindari penularan penyakit, penularan virus, itu sangat dianjurkan sekali, tidak ada antrian. Jadi sangat bermanfaat mencegah penularan penyakit bagi pasien-pasien, tenaga kesehatan maupun pasien dan juga dokter. Hal ini, manfaat yang keenam ini yang saya sampaikan ini, kita mengharapkan akan bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat kita. Tentunya ini menjadi tujuan dan juga cita-cita dari pemerintah Indonesia kita. Nah, ada beberapa contoh pemanfaatan teknologi bagi pelayanan kesehatan, yaitu untuk kegiatan pelayan di BPJS itu melakukan satu situ fitur dengan ini semua ada dalam genggaman. Nah, di BPJS itu sendiri, mohon maaf bukan promosi, tetapi salah satu pelayanan itu semuanya sudah menggunakan pelayanan digital. Laporan kita, kemudian perkembangan pasien, kemudian jumlah peserta kita dan lain semuanya itu sudah menggunakan digitalisasi atau teknologi. Tapi ini memang tidak berbayar, langsung pemerintah yang menyiapkan. Sementara
Sementara yang fitur-fitur ini seperti aplikasi Sehatku, Dokterku, dan lain sebagainya ini itu berbayar. Bagi teman-teman pelayan kesehatan yang membuat misalnya praktik mandiri, pelayanan mandiri, untuk memasarkan, untuk melakukan pelayanan bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berikut, tentunya dengan belajar dan memahami bagaimana fitur-fitur pelaksanaan teknis penggunaan daripada teknologi tersebut. Nah, di masa pandemik ini, pemanfaatan pelayanan digitalisasi ini sekarang ini yang berlaku. Tadi sudah dipaparkan, baik itu pemesanan makanan, barang, dan lain jasa, segalanya itu melalui online. Dan ini juga tidak terkecuali dengan pelayanan kesehatan. Hal ini sesuai juga dengan peraturan Menteri Kesehatan kita tentang penyelenggaraan pelayanan telemedicine antar pelayan kesehatan. Kemudian juga surat edaran Menteri Kesehatan kita mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus. Selanjutnya himbauan Jenderal Pelayanan Kesehatan tentang tidak praktek rutin kecuali emergensi. Hal inilah yang mengharuskan kita untuk melakukan penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui online. Namun, di samping manfaat atau kelebihan-kelebihan daripada fitur-fitur ini, tentu ada kerugiannya. Itu hal yang wajar. Setiap aplikasi, setiap sesuatu itu punya plus dan minus, kerugian dan keuntungannya. Nah, di sini perlu kita perhatikan juga, butuh pengelolaan yang rumit. Tentunya ada tenaga ahli yang melaksanakan atau yang membuat fitur-fiturnya. Di sini juga ada catatan medis yang tidak efektif, artinya akan mudah terjadi miskomunikasi antara pengguna dengan yang memberikan pelayanan. Karena mungkin kurang mengembangkan, kurang detail di dalam menjelaskan keluhan daripada pasien tersebut. Kemudian efektivitas diagnosa atau diagnosisnya berkurang. Karena apa? Keterbatasan waktu, keterbatasan informasi, keterbatasan pengkajian daripada keluhan-keluhan pasien itu hanya sekedar saja, sehingga ini bisa membuat resiko menegakkan diagnosa tidak akurat atau tidak valid, ya. Kemudian tidak bisa pemeriksaan lengkap, jelas. Karena ini adalah face to face melalui online, hanya kita bertatapan muka, mencari tahu, menjelaskan apa yang kita rasakan. Tetapi di dalam pemeriksaan langsung itu akan sulit, karena si pasien sulit menjelaskan, si dokter atau tenaga kesehatan akan juga sulit menerima apa yang menjadi keluhannya. Tadi risiko salah paham antara dokter, tenaga kesehatan, itu pasien, itu juga perlu kita perhatikan. Nah, ada 4 prinsip dasar yang perlu kita perhatikan di dalam pengembangan digital kesehatan ini. Kenapa saya buat di sini gambarnya sepeda? Sepeda itu kalau satu rodanya nggak bisa jalan, ya. Atau nggak ada stangnya juga nggak bisa jalan. Pakai apa? Atau tempat duduknya susah untuk mendayung sepeda. Nah, dengan ada 4 konsep dasar ini, diharapkan pengembangan digital kesehatan ini bisa menghasilkan pelayanan yang lebih aman dan bermutu. Salah satunya itu adalah user need, di mana setiap pelayanan harus merancang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik itu kebutuhan masyarakat, kebutuhan dokter, kebutuhan nakes, dan kebutuhan yang lainnya. Kedua, itu ada privacy and security. Nah, di sini instruktur arsitektur sistem digital ini harus dipastikan apakah dia aman, terlindungi, kemudian data individu atau data pasien tidak bocor. Ini harus ada security-nya, privasinya. Jangan sampai itu
terbocor maksudnya ketahuan atau diambil hacker oleh orang lain. Yang ketiga, interoperability. Nah, di sini juga standar data atau teknologi harus dapat dipastikan bisa menjawab kebutuhan interoperability-nya. Untuk kita lihat banyak keragaman daripada data, banyak keragaman teknologi, banyak keragaman fitur-fitur. Nah, ini harus punya standar sehingga pada saat kita mengakses, kita akan lebih mudah mendapatkan data tersebut. Selanjutnya adalah inclusion. Pengembangan digital, baik di bidang kesehatan, harus mampu memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang, sosial, pendidikan, serta literasi digital setiap individu. Kita ketahui masyarakat kita berbagai macam suku, bahasa, kebudayaan yang masing-masing itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Nah, ini harus bisa mampu membuat ini, memberikan manfaat ini. Ya mungkin dari daerah, mulai dari segi bahasa, dari segi fitur, itu harus kita siapkan perangkatnya. Sehingga pada saat masyarakat atau pasien atau nakes mengakses pelayanan ini, mudah menerima, mudah mengerti atas informasi apa yang diberikan oleh pelayanan daripada salah satu institusi atau mungkin pelayanan kesehatan. Inilah 4 dasar dalam pengembangan digital kesehatan. Mungkin banyak pengembangan lain atau dasar-dasar prinsip lain yang harus kita buatkan sesuai dengan fitur yang kita inginkan, sesuai dengan aplikasi yang kita inginkan di masyarakat ataupun di pelayanan kesehatan. Nah, teman-teman sekalian, kita ketahui bahwasanya baik itu salah satu aplikasi telemedicine maupun digital lainnya, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan ini sebaik mungkin, seefektif mungkin, seoptimal mungkin untuk melaksanakan, menjalankan suatu pelayanan kesehatan. Bagi teman-teman, baik ini mahasiswa, teman-teman kesehatan, di dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan digital ini perlu kita dalami. Karena kita memberikan pelayanan ke masyarakat. Apalagi sekarang ini pelayanan komprehensif itu tidak hanya pada remaja dan dewasa, tetapi juga kepada masyarakat lanjut usia. Dan masyarakat mungkin yang belum bisa baca tulis. Hal ini perlu dipikirkan dan hal ini perlu dicoba membuat rangkaian aplikasinya untuk bisa menyampaikan informasi yang baik, informasi kesehatan yang lebih akurat terhadap seluruh lapisan masyarakat, lapisan umur. Nah, untuk itu kita harus cerdas. Kita harus lebih cerdas, kita harus lebih memilih lagi pelayanan-pelayanan kesehatan atau fitur-fitur mana yang harus kita gunakan di dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Nah, mungkin materi saya cukup singkat sekali, tetapi di bidang kesehatan salah satu daripada fitur ini, telemedicine ini yang saya sampaikan, dan banyak lagi sebenarnya fitur-fitur yang harus kita cari di dalam pelayanan kesehatan. Tapi untuk bagi tenaga kesehatan pemula yang ingin menjalankan praktek belajar lapangan, praktek mandiri, dan juga di pelayanan, silahkan mencari tahu, silahkan melihat fitur yang lain untuk bisa mengakses melayani masyarakat yang lebih mudah, lebih akurat, dan terjangkau oleh masyarakat. Mungkin Mbak Nia tidak banyak materi saya, mungkin kurang dari 20 menit ini.
demikian pemaparan saya. Tetap kita menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga menghindari kerumunan. Jadi di sini juga kita perlu menyampaikan kepada setiap tenaga kesehatan, masyarakat, dan remaja-remaja untuk tetap menjalankan 5M protokol utama penanganan kesehatan COVID-19 ini. Mungkin demikian pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Mas Dalifa atas pemaparan materinya yang pasti mengedukasi sekali untuk kami semua mengenai pemanfaatan pelayanan kesehatan digital. Dan semoga masyarakat semua bisa tercerdaskan melalui materi yang Ibu Mas Dalifa bawa. Dan semoga harapannya ke depan layanan kesehatan bisa lebih baik lagi, aman, dan optimal dengan keberadaan digitalisasi saat ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Mas Dalifa. Selanjutnya, ingin mengingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan dapat bertanya melalui kolom chat dengan format yang telah ditentukan, yaitu nama, pertanyaan, narasumber yang dituju, kemudian nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money, serta jenis e-money. Karena untuk 10 orang penanya terpilih akan mendapatkan voucher e-money dan 4 orang diantaranya bisa bertanya langsung kepada narasumber di sesi tanya jawab nanti, dan 6 orang lainnya akan kami umumkan di sesi akhir acara. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan materi yang akan dibawakan oleh Bapak Yofi Adinata, SPD MSI, selaku Owner dan Director of Professional IHT. Selamat sore, Bapak Yofi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bapak. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Masih semangat nih Pak untuk memaparkan materi kita yang terakhir pada hari ini? Insya Allah siap. Insya Allah Bapak. Materi yang akan Bapak bawakan yaitu mengenai etika digital ya Pak? Ya. Baik, silakan kepada Bapak Yofi Andinata. Waktu pemaparan materi 20 menit dan izinkan saya untuk mengingatkan di 5 menit terakhir ya Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, salam sehat, ya salam bahagia. Nah, jadi harapannya adalah semuanya kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum saya untuk bicara lebih jauh, ya bicara tentang masalah etika digital pada sore hari ini, ya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo yang sudah mengundang saya pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, meskipun jadwal yang begitu padat, ya alhamdulillah saya masih bisa berjumpa dengan rekan-rekan semuanya ya pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik, nah kali ini saya akan membawakan tentang yaitu etika digital. Sebelum saya bicara lebih jauh, saya akan tampilkan dulu video profil dari saya. Five, 4, 3, 2, 1, go! Five, 4, 3, 2, 1, go!
you have the this yourself, what will happen? And until you just stop talking, you just stop speaking English, you cannot. Baik, terima kasih. Tadi itu adalah video profil dari saya. Nah, hari ini kita akan bahas yaitu tentang apa? Yaitu etika digital. Oke. Nah, sesuai dengan judulnya adalah ini dengan etika. Oke, etika. Nah, ini berkaitan dengan apa? Yaitu karakter kita. Ya, ini juga berkaitan dengan emosional kita. Ini berkaitan dengan hati dan pikiran kita juga, right? Oke, kita bahas yang pertama. Di dalam etika digital, oke, yang perlu diingat adalah yang pertama, kita harus selalu ingat bahwasanya tulisan yang kita tulis itu adalah merupakan perwakilan dari diri kita, ya. Jadi kalau misalnya kita memberikan ya sebuah teks kita WA dengan teman kita posting di sosial media seperti di Facebook, di Instagram, di Twitter, bahkan juga di di YouTube misalnya, oke. Nah, itu merupakan adalah gambaran perwujudan dari kita, seperti itu. Jadi orang akan bisa membaca bagaimana sih sebenarnya ya mindset kita, bagaimana sebenarnya cara berpikir kita, seperti itu. Jadi ya jangan lupa, jangan kita memposting segala sesuatu itu seenaknya kita saja. Ya, ini yang perlu kita jaga. Nah, ini kenapa? Karena ini adalah merupakan bagian dari apa? Etika kita di dalam bersosial media. Itu dia. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak menjaga ini, ya kan, nanti takutnya adalah orang akan menilai hal-hal negatif. Nah, makanya saya juga melihat ada sebagian dari kita, ya, ada sebagian kita yang menggunakan sosial media, yang menggunakan aplikasi-aplikasi sosial media tersebut untuk digunakan untuk apa? Yaitu digunakan untuk berkeluh kesah, ya, oke. Seperti ratapan, ada masalah, ada apa segala macam ditampilkan di situ, ya, khususnya masalah pribadi. Sering sekali saya melihat adalah yaitu masalah-masalah pribadi. Nah, ini sebenarnya yang harus dijaga. Karena apa? Orang jadi bisa melihat, oh ternyata si Anu ya sedang dalam keadaan seperti ini. Oh ternyata si Ana sedang dalam kondisi seperti ini. Nah, itu sebenarnya lebih bagus kita menggunakan sosial media tadi adalah sebagai sarana untuk menyampaikan informasi-informasi yang positif, misalnya tentang kegiatan kita saat ini, ya kan, kemudian sharing ilmu, sharing keterampilan, ya, itu akan lebih membawakan manfaat yang lebih baik, ya kan. Berarti orang akan bisa membaca, oh ternyata si Anu ya dia keahliannya adalah di bidang memasak, oh ternyata si Anu ini bidangnya adalah kesehatan, oh ternyata si Anu ini adalah bidangnya tentang tanam menanam, ya, seperti itu. Oke. Nah, ini sebenarnya yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau misalnya sosial media terus seperti itu kita bisa manfaatkan dengan sebaik mungkin, maka itu akan mendatangkan ya dampak positif tersendiri, ya, dampak positif tersendiri untuk kita, gitu ya. That's why I want to tell you everybody, please use okay, the social media maximally and optimally only for the positive ideas. That's it. Only for the positive actions. That's it, right? Oke, jadi itu yang pertama. Ingat ya, selalu ingat, apapun yang Anda posting, apapun yang Anda tulis, itu merupakan perwakilan dari diri Anda, dari isi hati Anda, kemudian dari pikiran Anda. Meskipun sebenarnya Anda nolak, enggak lah, aku lagi bahagia kok, gitu ya. Tapi postingan Anda, gitu ya, postingan Anda, gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya Anda itu sebagai seorang siswa atau mahasiswa, gitu ya. Oke, nah Anda tampilkan postingan-postingan itu yang selalu keluh kesah. Kemudian suatu saat nanti Anda tamat dari kuliah, Anda melamar di sebuah perusahaan. Nah, jangan lupa pihak perusahaan itu akan melihat status atau postingan dari sosial media Anda. Ingat, ya, kalau Anda lebih banyak berkeluh kesah, nah kemungkinan besarnya Anda akan ditolak di perusahaan tersebut. Oke, kenapa? Karena Anda tipe orang yang terlalu banyak berkeluh kesah. Ya, justru Anda bukan tipe orang yang memberikan semangat. Ya, Anda bukan orang yang memberikan semangat. That's it. Oke, jadi lebih bagus Anda postingkan boleh jadi tentang
skill Anda, boleh jadi tentang keagamaan, boleh jadi tentang kata-kata motivasi dan segala macam. That's it. Saya rasa itu akan memberikan dampak positif terhadap diri Anda. Oke. Nah, kita lanjutkan yang kedua, ya. Etika di dalam digital. Oke. Yang kedua adalah yang diajak berkomunikasi itu adalah manusia. Apa maksudnya, gitu ya? Oke. Nah, jadi kalau misalnya Anda postingkan segala sesuatu, oke, di dalam akun sosial media Anda, pastikan yang membaca, yang melihat itu orang lain. Ya, itu pasti manusia juga. Dan mereka akan melihat, memperhatikan apa yang Anda postingkan. Ini kan akun aku. Ya, suka-sukaku, aku mau posting apa saja, bebas gitu ya. Benar. Tapi jangan lupa, kita ini makhluk sosial, ya. Kita ini makhluk sosial dan lingkungan kita itu akan melihat ya bagaimana diri kita, bagaimana personality kita, gitu ya. Nah, ini akan berdampak pada apa? Kepada masa depan kita, gitu ya. That's why I want to tell you it is very important to be able to control your mindset, to control your heart. Jadi ini penting bagi Anda untuk bisa menjaga hati dan pikiran Anda di dalam berkomunikasi. Ya, kenapa? Karena yang membaca, yang melihat, yang menonton adalah teman-teman Anda di dalam sosial media. That's it. Oke? Nah, itu yang perlu Anda perhatikan. Yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga, apa itu? Yaitu mengendalikan emosi. Nah, itu dia. Oke. Saya mau bilang pada Anda, kalau bicara orang pintar banyak, ya. Kalau kita bicara tentang orang pintar, banyak banget. Tapi sayang, kalau misalnya kita bicara tentang kecerdasan, itu hanya di sini. Sekarang bagaimana kita bisa ya punya kecerdasan emosi, gitu ya. Nah, jujur saya pribadi saja, saya juga sampai hari ini masih belajar. Kenapa? Nggak mudah mengendalikan emosi. Gitu saya bilang. Oke? Nah, kalau ketika Anda bisa mengontrol emosi Anda luar biasa. Oke? You are the best one. Oke, Anda orang yang luar biasa. Udah? Kenapa? Karena Anda bisa mengendalikan emosi Anda. Dan jujur ini tidak mudah, ya. Banyak orang yang begitu cerdas, tamat dari kuliahnya, kemudian dengan IP yang cum laude, ya kan? Nah, tetapi sayang bawaannya emosional saja. Siapa yang mau dekat gitu dia. Oke? Nah, nanti postingannya marah-marah gitu kan. Nanti postingannya mohon maafnya kadang menuliskan kata-kata yang kasar dan segala macam itu. Siapa yang mau dekat? Kenapa? Karena aura negatif sudah ada dalam dirinya, gitu ya. Ya, karena aura negatif sudah ada dalam dirinya. Maunya kasih aura kasih. Maunya berikan aura kasih, gitu ya. Oke? Artinya apa? Ya suasananya jadi positif kan gitu. Oke, jadi kalau misalnya suasananya jadi positif, maka imun kita pun bagus, gitu dia, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi di depan orang lain kita selalu menunjukkan kita punya semangat, kita punya optimisme, kita punya motivasi yang tinggi, ya kan, untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita, gitu dia. Oke, nah it is very important. Jadi kecerdasan otak tak selalu sama dengan kecerdasan emosi. Oke, nah kecerdasan otak tak selalu sama dengan kecerdasan emosi. Ingat, orang yang sukses itu hanya 20% didukung oleh kecerdasan otaknya. Ya, oke. Tetapi 80% dia bisa sukses karena dia punya kecerdasan emosi. Gitu dia. Ya, Anda perhatikan ya kalimat saya. Oke, kenapa? Nah, ini sudah ada penelitiannya. Jadi saya tinggal baca dan saya share kepada Anda ya. Jadi 20% kesuksesan seseorang itu karena kecerdasan otaknya. 80% seseorang itu sukses karena apa? Karena dia bisa punya kecerdasan emosi. Oke, baik. Kemudian apa lagi? Etika yang keempat. Ya, etika yang keempat adalah apa? Yaitu Anda menggunakan sopan santun. Jadi Anda texting. Ini punya kelemahan ya. Kalau misalnya Anda WA ke saya WA ke Anda WA ke teman Anda, gitu kan? Oke. Nah, ini punya kelemahan. Kenapa? Karena texting itu, ya kita ngetik itu, ya itu tidak ada nadanya. Maksud hati kita itu adalah ya tidak marah, tapi ditangkap orang itu bisa jadi marah, gitu dia. Ya kan? Nah, ini terkadang yang kita harus hati-hati ya dalam menggunakan yang namanya texting, ya atau sending messages, gitu ya. Oke, nah kenapa? Ya kenapa? Karena takutnya terjadi apa? Misunderstanding. Itu dia. Oke, ya misunderstanding artinya apa? Yaitu terjadi salah paham, gitu dia. Kayak maksud kita itu Thursday, tapi dia pikir
Tuesday misalnya gitu ya. Nah, itu pernah kejadian ya, terjadi misunderstanding. Jadi ya itulah kelemahannya sebenarnya kalau misalnya kita mengirimkan pesan-pesan itu melalui teks ya. Ya, jadi enaknya itu adalah call atau jauh lebih baik adalah ketemu. Tapi terkadang ya dalam kondisi hari ini untuk kita bertemu itu punya keterbatasan. Jadi ya seperti saya sekarang ini saya tidak berada di Medan ya. Ya, saya dari kemarin sampai hari ini memberikan seminar motivasi untuk UINSU. Ya, nah UINSU ini kampusnya dekat dengan Universitas Haji, gitu ya. Kalau di Medan. Baik, sepertinya terputus sinyal dengan Bapak Yofi. Apakah Bapak Yofi masih terhubung dengan kami? Baik, apakah masih terhubung dengan Bapak Yofi? Ya, ingin mengingatkan kembali sambil menunggu Bapak Yofi untuk terhubung bersama kami kembali, ingin mengingatkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta yang ingin bertanya, silahkan bisa bertanya melalui kolom chat dengan format yang telah ditentukan, yaitu nama, pertanyaan, kemudian narasumber yang dituju, kemudian nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money, serta jenis voucher e-money. Karena untuk 10 orang penanya terpilih akan mendapatkan voucher e-money dan 4 orang diantaranya akan diberikan kesempatan untuk bertanya langsung di sesi tanya jawab. Sementara 6 orang lainnya akan kita umumkan di akhir sesi acara. Jadi dimohon kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaannya di kolom chat untuk tetap bersama kami hingga akhir acara, karena kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan voucher e-money. Baik, apakah Bapak Yofi sudah terhubung kembali bersama kami? Baik. Baik, sepertinya masih belum terhubung dengan Pak Yofi. Mungkin kita bisa cek semangat kepada para peserta nih. Yang masih semangat, silakan untuk raise hand. Siapa tahu di antara para peserta akan mendapatkan voucher e-money dengan raise hand, dengan fitur raise hand yang ada di Zoom. Karena kita akan memilih 6 penanya nanti di sesi akhir acara. Baik. Baik, sudah. Wah, banyak sekali yang ingin mendapatkan voucher e-money ya pastinya. Dan jangan lupa juga untuk memasukkan nomor telepon yang terintegrasi dengan e-money ya para peserta. Karena dengan mencantumkan nomor telepon tersebut, kita bisa dengan mudah untuk mengirimkan voucher e-money-nya. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan kamera. Dan juga jangan lupa juga untuk tetap bersama kami karena nanti kita akan mengumumkan 6 penanya terpilih serta link absensi akan kita share di sesi akhir acara. Baik, ingin mengecek kembali apakah Bapak Yofi sudah terhubung dengan kami kembali untuk melanjutkan materinya. Baik. Ya, sepertinya masih belum terhubung dengan Bapak Yofi. Baik, baik. Sambil menunggu
Bapak Yofi, mungkin kita akan melakukan sesi tanya jawab. Baik, kita akan memilih 4 penanya yang akan bisa bertanya langsung kepada para narasumber sambil kita menunggu Bapak Yofi untuk terhubung kembali bersama kami. Ya, boleh banget nih teman-teman untuk raise hand karena kita akan memilih 4 penanya terpilih yang bisa bertanya langsung kepada narasumber kita pada hari ini. Baik, kepada Bapak Muhammad Fadila Manurung. Bapak Muhammad Fadila Manurung bertanya kepada Bapak Arif Rahmat. Silakan untuk menyalakan kameranya Bapak Fadila untuk bisa bertanya langsung kepada Bapak Arif Rahmat dan juga menyalakan mikrofonnya. Silakan, apakah terhubung dengan Bapak Fadila? Iya. Baik, silakan Bapak pertanyaannya. Baik. Terima kasih kesempatannya.